Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia, ada kekhawatiran daripada Maulana Iyas rahmatullah alaih. Khawatir tentang kita-kita ini pekerja-pekerja dakwah. Atau yang disebut Zangkarkun. Khawatirnya apa? Mereka merasa maju dalam dakwah. Merasa dakwah maju. Tapi sesungguhnya dakwah mundur. Siapa mereka itu? Mereka itu yang melihat dakwah maju, taskilan banyak, istimewa hadir, musyawarah hadir, banyak. Tetapi kita sendiri tidak melihat kepada diri kita sendiri. Sifat-sifat yang dituntut dalam dakwah ini belum masuk kepada kita. Jadi itu orang tertipu. Oh, dakwah maju, taskilan banyak, kirim jamaah kemana-mana. Tapi pada diri kita sendiri tidak ada perbaikan, bahkan merosot misalnya. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Maju mundurnya dakwah ini harus yang pertama-tama dilihat kepada diri kita. Sebab tujuan kita dakwah ini, walaupun prakteknya mengajak orang memperbaiki diri, tapi tujuan utamanya dengan dakwah ini keluar kita 4 bulan atau keluar 40 hari atau keluar setahun, tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Jadi kita harus selalu kontrol sejauh mana dakwah ini masuk ke dalam diri kita. Itu yang benar. Jangan sampai kita tertipu. Betul dakwah maju. Nah, tapi sekian tahun kita dakwah, sifat-sifat tidak masuk ke dalam diri kita. Hadirin yang mulia, Hadraji Syekh Inamul Hasan pernah mengatakan dalam Juru Kudama, kata beliau, saya tidak khawatir dakwah ini mundur. Pasti dakwahnya akan maju, kata beliau. Karena sudah ada keterangan di Quran, di hadis, satu masa Islamnya akan kembali bangkit. Jadi dakwah ini pasti maju. Tapi kenapa ditarjim lagi? Yaitu untuk kita-kita ini. Kalau dakwah pasti maju. Tetapi kita-kita ini bisa maju, bisa mundur. Amal dakwah ini tanpa kita juga bisa maju. Itu sudah boleh dikatakan dipastikan para ulama juga. Bahwa usaha yang hak ini akan maju menjelang hari kiamat. Haknya akan muncul kembali. Tetapi yang dikhawatirkan, kenapa targib lagi adalah kita-kita. Kita ini bisa maju, bisa mundur. Bahkan na'udzubillah kita bisa terpental daripada amal dakwah. Itu tergantung kepada
tolaknya kita ke dalam amal dakwah. Kita harus merasa setiap kita ini merasa perlu dengan amal dakwah. Jangan merasa diperlukan. Itu kejahilan. Amal dakwah yang tidak perlu dengan kita, tidak. Tapi kita perlu dengan amal dakwah. Apapun yang terjadi kepada kita, kita harus jangan tinggalkan daripada amal dakwah. Kalau istilah Kiai Mukhlisun katanya ini last train, kereta terakhir. Setelah itu nggak ada lagi bakal kereta. Walaupun berdesakan kita maju. Walaupun keinjak kaki kita, walaupun dikentutin, dibilang, disikut, jangan turun, kita tetap di situ. Jangan jadi cengeng dalam dakwahnya hadirin. Tersinggung dikit kita kendor. Yang namanya pergaulan banyak. Justru itu adalah islah buat diri kita. Kenapa katanya batu di kali itu halus-halus, tidak kasar? Karena dalam mengikuti arus air, mereka satu sama lain saling gesek. Jadi ada gesekan-gesekan kepada kita itu bagus. Bahkan kita perlu dengan gesekan-gesekan ini untuk menghaluskan jiwa kita. Kalau sendiri saja nggak mau tersinggung sama ini, tetap aja kalau batu koral begitu saja, lancip-lancip, tajam-tajam, nggak bakal jadi halus adanya yang mulia. Jadi halusnya itu dengan berdulu, satu sama lain. Untuk dapat akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini, kita harus dalam ucapan dan sifat bergaul dengan orang yang berbagai macam karakter. Kita harus tahan uji. Para masyayikh memisalkan, kalau dai ini harus punya sifat seperti bumi. Apa itu sifat bumi? Diinjak-injak, dikencingin, diberakin, diludahin. Sabar, tidak ngelawan, hadirin yang mulia. Itu sifat bumi. Kita juga harus bersifat sifat matahari. Beredar terus. Orang suka nggak suka. Tidak berhenti. Istiqomah beredar terus menyinari bumi, menyinari alam. Dan kita harus seperti gunung. Tidak beku dengan kedinginan dan tidak meleleh dengan panas. Terus tangguh. Dan kita harus bersifat seperti langit, mengayomi, melindungi. Harus kita punya sifat tolak. Kita yang merasa perlu dengan amal ini. Bukan amal ini memerlukan kita. Na'udzubillah, jangan sampai ada dalam hati kita. Kalau saya tidak ada, nanti hancur tuh amal. Na'udzubillah. Tidak hadirin, maaf walaupun kita semua yang ada di tidak dakwah, tetap dakwah bakal maju hadirin. Allah akan munculkan orang-orang lain yang bersifat talab kepada amal ini. Tidak ada alasan, apapun alasannya orang kendor, mundur daripada amal ini. Tidak ada alasan, tidak ada eksus. Pasti salah dia hadirin yang mulia. Hendaknya kita semua bersikap seperti itu. Dan hadirin yang mulia, kita tadi niat memperbaiki diri dalam amal dakwah ini. Kalau kita sudah ada dalam amal dakwah ini, sudah keluar 4 bulan, 40 hari, makomi, tapi masih nggak benar juga hadirin. Nggak ada cara lain yang bisa memperbaiki kita hati. Nggak ada. Hanya dengan iman ini kita akan menjadi baik hadirin yang mulia. Jangan kita nyari-nyari saja. Tidak ada.
Perbaikan hanya dengan amal dakwah. Para nabi memperbaiki manusia hanya dengan amal dakwah. Nggak ada cara lain. Jadi kalau kita ingin jadi baik, harus betul-betul sungguh-sungguh dalam amal dakwah. Berkorban dan tertib. Berkali-kali saya mengatakan, jangan kita mengharap sesuatu di dalam dakwah ini daripada segi keduniaan. Jangan mengharap dunia. Ini bukan jalannya. Kita untuk yang lebih mahal daripada perkara itu. Kita mengharap akhirat. Kita mengharap dekat dengan Allah. Dan juga jangan mengharap dengan dakwah ini ingin kemasyhuran. Di dalam usaha dakwah ini ada masyhur, ada makbul. Jangan kita menginginkan kemasyhuran. Yang kita ingin adalah makbul. Kalau Allah beri, kita diterima, makbul, amardah, dan kita dimaksudkan, itu hak Allah. Tapi kita tidak mengharap makbul. Camkan, jangan kita mencari kemasyhuran dalam dakwah. Tapi kita cari makbul. Jangan kita ingin dalam dakwah ingin masyhur, memberikan bayan, memberikan targib. Tidak ada islah ini dengan itu hadir. Walaupun kita bayan berkali-kali, mucakara berkali-kali, tidak mau keluar secara tertib, tidak akan ada perbaikan pada diri kita ini. Korban tingkatkan. Paling minimal 40 hari tiap tahun. Malah orang-orang lama harus 4 bulan tiap tahun. Ini 4 bulan, jangankan 4 bulan, 40 hari tidak. Tapi ingin kedudukan jadi jamedar, ingin ini. Jahil agak yang mulia. Nggak bakal ada kemajuan dengan itu. Bahkan jadi rusak diri kita. Perbaikan akan datang kepada kita dengan pengorbanan. Kita harus berebut berkorban. Bukan berebut jadi jamedar. Berebut dengan bayan, berebut dengan targib. Jangan. Kita berebut dalam pengorbanan. Baru islah dia akan datang kepada kita. Ini cara yang benar untuk memperbaiki diri kita. Dan hadirin, perbaikan yang utama pada diri kita ini adalah memperbaiki yakin, memperbaiki iman. Ini yang pertama kita perbaiki. Kalau iman kita sudah benar, yakin kita sudah benar, kehidupannya akan jadi mudah hadirnya. Tanamkan iman bahwa kalau ada masalah apa saja datang kepada kita atau kepada umat, kita harus yakin hanya Allah saja yang bisa memperbaikinya. Apa saja masalah, hanya Allah yang bisa memperbaikinya. Tidak ada yang lain. Bukan DPR, bukan MPR, bukan pemerintah, bukan partai, bukan. Hanya Allah yang bisa memperbaiki keadaan itu. Keadaan apa saja. Sebab sebetulnya masalah datang dari Allah. Dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikan masalah kita. Ada berkatakan betul. Masalah daripada Allah. Tapi dunia darul asbab. Harus kita menempuh asbab benar. Tapi asbab yang harus kita lakukan. Untuk supaya masalah kita dibereskan oleh Allah. Adalah sempurnakan perintah-perintah Allah. Itu asbab yang benar. Asbab yang benar. Kalau ada kesulitan datang kepada kita. Kita yakin hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Dan asbab yang benar. Sempurnakan perintah Allah. Itu jalan keluar daripada segala kesulitan. Maaf, bisa saja datang kepada kita pekerja dakwah ini. Kesulitan ekonomi.
Kita harus yakin ini kesulitan datang dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Dan asbabnya adalah sempurnakan perintah-perintah Allah. Jangan ada istilah, saya lagi sulit ekonomi nih. Mau off dulu daripada dakwah. Tambah kacau lagi nih. Justru kalau ada masalah, tambah kuat dalam dakwah. Tambah sempurnakan perintah-perintah Allah. Pasti Allah akan keluarkan hati. Ini janji-janji Allah demikian. Kalau kita tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kita, pasti segala apa saya dibereskan oleh Allah. Kita harus yakin bahwa Allah turunkan agama kepada kita ini untuk menyelesaikan segala masalah. Sebetulnya, kalau ada masalah datang kepada kita ini, itu pasti agama kita ada kurang. Ada kelemahan-kelemahan. Ada dosa yang dibuat. Kalau agama kita sempurna, janji Allah, hayatan thayyibah akan datang kepada kita. Dijauhkan daripada segala kesulitan. Dimudahkan keluar daripada segala masalah. Ini janji Allah. Jadi kalau ada masalah, sempurnakan perintah Allah apalagi yang belum dilakukan. Kuatkan lagi dakwah. Walaupun memang secara fitrah Allah uji, kadang-kadang datang ujian kepada kita. Tapi kalau kita lihat ujiannya hadirin dari kisah-kisah para nabi, para sahabat, namanya ujian. Bohong-bohongan saja. Seperti marinir dilatih berenang pertama nih. Calon marinir. Dilemparkan ke laut oleh pelatihnya. Suruh berenang, ditinggalkan dengan motorboat. Bohong-bohongan, kalau kita mau tenggelam pasti datang lagi. Nggak dibiarkan tenggelam, nggak ada pelatih begitu hadirin. Maka Allah lebih-lebih lagi aja belah. Nggak mungkin menyebabkan kita hancur. Mau lihat tekad kita sejauh mana. Nabi Ibrahim alaihissalam ditakut-takuti, dibakar. Nabi Ibrahim tahu ini bohong-bohongan aja nih. Siap, gak takut. Malaikat penolong pun ditolak, pasti Allah akan tolong. Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana yang datang kepada para nabi? Pasti pertolongan Allah datang. Tapi melihat yakin kita kepada Allah. Sering jadi binasa beneran hadirin. Karena yakin kita lemah kepada Allah. Allah inda joni abdi. Allah itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita mengecilkan kekuasaan Allah, ini masalah berat nih. Allah juga nggak bisa tolong nih. Ya udah, nggak bakal tolong Allah. Nggak ada masalah berat bagi Allah itu hadirin. Sebetulnya semua kesusahan-kesusahan, masalah-masalah yang datang ke dunia ini akibat daripada lemahnya yakin hadirin. Kalau orang yang lemah yakin, lemah iman ini, susah belum datang, sudah susah duluan. Susahnya belum datang, tapi sudah susah duluan. Jadi apa yang ditakuti belum datang, udah mati duluan dia. Itu lemah iman. Saya lihat pamflet di pinggir jalan besar di Jakarta. Dia bilang, awas ledakan penduduk. Setiap motor dinaiki oleh bapak, ibu, anak, cucu, berinil banyak. Bus-bus pada penuh. Itu gambarkan, awas ledakan penduduk. Ketakutan menghadapi masa depan. Menurut ahli pikir logika yang imannya lemah, satu ketika penduduk dunia akan meledak. Itu gambarannya, tafsirannya. Nanti kita akan kekurangan makanan, kekurangan lahan, kekurangan ini, begitu sahabat. Dia tidak iman kepada Allah.
Bagi Allah itu mudah. Ini gelombang yang sama. Sebesar ini. Kalau Allah datangkan penduduk 10M, 20M. Atau lebih, bagi Allah mudah memberi makan mereka, teman. Nggak ada kesulitan hadirin. Tapi karena iman lemah, belum susah sudah duluan. Semua masalah datang dari akibat lemahnya iman. Kuatkan kita, yakin kita kepada Allah. Terjadi di mana-mana sekarang. Setiap negara ketakutan. Kalau pengangguran meningkat, istilah negeri-negeri barat yang tidak beriman hadirin, tidak kerja, tidak makan. Allah kasih beneran begitu hadirin. Rasakan dia begitu. Padahal makan itu bukan dari kerja kita hadirin. Bukan. Nggak ada hubungan itu rezeki dengan kerja kita. Nggak ada hubungan sama sekali. Hubungan rezeki dengan Allah. Bukan dengan kerja kita, dengan usaha. Bukan. Nggak ada hubungan, itu bohong-bohongan aja. Dagang, kerja, tani. Bohong, nggak ada hubungannya dengan rezeki hadirin. Hubungan rezeki dengan Allah. Jangan kita terbawa kepada yakin-yakin orang yang tidak beriman. Ya, rezeki dari Allah. Kalau nggak kerja bagaimana? Nggak apa-apa. Allah sanggup, Allah mampu. Kenapa kita? Yang penting kita tunaikan perintah-perintah Allah itu. Yang bahaya itu hadirin tidak menunaikan perintah Allah. Itu bahaya. Kenapa? Kalau kita masalah maaf, tidak ada ganti lagi, tidak bahaya. Ini yang bahaya, meninggalkan perintah Allah dianggap tidak bahaya. Yang tidak kerja itu tidak bahaya, dianggap bahaya. Karena jahil. Orang yang tidak ada hidayah itu jahil hadirin. Orang yang tidak ada hidayah itu jahil. Jangan diikuti. Seperti orang-orang kafir itu. Jangan kagum kita. Dengan rumahnya bagus, mobilnya bagus. Jangan kagum. Dia jahil. Orang-orang yang tidak beriman itu hadirin. Hidupnya hanya menunggu ajab datang saja. Mungkin dia raja, mungkin dia kaya, mungkin dia punya perusahaan. Tapi hidupnya menunggu ajab datang. Begitu mati, akan kena ajab itu selama-lamanya. Kita jangan benci sebenarnya dengan mereka kalau kita yakin atas perkara. Harus kesian. Harus kesian. Jangan diikuti kejahilannya itu. Kita semua sekarang pendapat-pendapatnya mengikuti pendapat orang yang tidak beriman. Kalau kita orang berani teori ini bahaya, ini bakal begini-begini, kita ikut. Padahal dalam Quran tidak ada pembahasan itu. Kalau yang banyak nganggur, ya bahaya. Tapi kalau tidak sholat, tidak bahaya. Itu memang pendapat tidak orang beriman. Kita jangan ikut-ikutan. Dia semua orang pendapat begitu. Tapi kita tidak. Bahkan bukan ada hubungannya dengan kerja usaha kita. Ahli surga nanti hadirin 100% pengangguran. Nggak ada kerja, nggak ada dagang, nggak ada tani di surga. 100% nganggur. Tapi makan tiap hari hadir berlimpah-limpah. Yakin kepada Allah. Disebutkan dalam hadis, ahli surga itu sekali makan, pelayannya 80.000. Setiap pelayan membawa 2 nampan. Jadi ahli surga sekali makan, 160.000 nampan. Sekali makan. Coba hitung, kalau satu nampan $1 saja. Sekali makan $160.000. Orang kaya mana yang bisa begitu? Pemerintah mana yang bisa gaji begitu? Dan di surga nggak mati-mati, terus makan terus-terusan. Nggak habis-habis aja nah Allah hadirin.
Yakin kepada Allah. Asbab menyelesaikan masalah adalah tunaikan perintah-perintah Allah. Jadi yang kita cari sebetulnya kalau kita orang beriman, perintah Allah. Kesuksesan itu ada di dalam menjalankan perintah Allah. Bukan ikut-ikutan orang kafir, time is money, waktu adalah uang. Tidak. Baik kita, waktu adalah untuk menunaikan perintah Allah. Perintah Allah apalagi nih? Perintah Allah apalagi nih? Sebetulnya kalau iman kita kuat, hadirin, itu perkara rezeki, jangankan usaha, khawatir pun jangan ada pada kita. Sebab itu perkara pasti. Sudah janji Allah, setiap yang hidup di dunia sudah ada rezekinya. Tidak akan mati kita sebelum memakan jatah kita di hati. Saya dengar bayan, ada Mbak Yin mengatakan, ada 3 sifat Nabi Ibrahim. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lain. Diutamakan, diprioritaskan perintah Allah. Yang lain-lain digeser. Perintah Allah juga, itu sifat Nabi Ibrahim. Dahulukan perintah Allah. Yang kedua, belum pernah Nabi Ibrahim makan sendirian. Kalau makan harus pengen ada teman, ada jamaah. Pengen berjamaah. Katanya kalau ada makan belum ada teman, nyari dulu. Kadang-kadang jauhlah kiloan meter untuk mencari teman makan saja. Itu Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga katanya, tidak pernah risau dan mikir perkara rezeki. Jangankan mati-matian, pikir aja nggak ada Nabi Ibrahim kepada rezeki. Karena yakinnya kepada Allah, itu urusan Allah. Perkara memberikan rezeki kepada hambanya, itu urusan Allah. Kewajiban hamba itu menunaikan perintah Allah. Tapi kita sudah terbalik. Mau menghindar tugas Allah. Sibuk mati-matian dalam cari rezeki. Sampai perintah Allah ditinggalkan. Ini tertipu hatinya. Kenapa orang Islam sekarang banyak susah ditampil untuk dakwah? Karbun juga begitu. Karena lebih mengutamakan cari rezeki daripada dakwah. Daripada perintah Allah. Padahal itu perkara pasti. Perkara pasti kalau iman kita kuat, kata ulama, rezeki itu hadirin. Jangankan kita cari. Andai kata kita tidak mau saja, nggak mau, pasti bakal datang kepada kita. Kenapa yang begitu sudah pasti dikejar-kejar mati-matian? Kejar menunaikan perintah Allah. Itu tugas kita ini. Jadi pertama kita yakin kepada Allah. Kalau ada masalah, tidak ada bisa melarikan kecuali Allah. Asbabnya adalah sempurnakan agama Allah, sempurnakan perintah Allah. Pasti Allah bereskan masalah kita. Ini kesulitan-kesulitan yang menimpa kepada dunia ini hadirin. Akibat tidak yakin kepada Allah. Dan tidak yakin bahwa kalau kita menunaikan perintah Allah akan selesaikan masalah kita. Maunya kita nih karena iman lemah yang logika langsung. Kalau dagang dapat untung, buka pabrik dapat hasil barang, kalau tani dapat panen. Begitu. Itu bukan iman namanya hadirin. Justru iman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang beriman kepada perkara yang gaib. Rizki dari Allah itu gaib. Tidak kelihatan. Kita harus yakin. Ini dari Allah. Kadang-kadang orang main logika gitu. Masa sih?
Dengan agama rezeki akan datang. Ini dunia pendapatnya begitu sekarang. Orang Islam juga mulai ragu begitu. Masa iya sih? Hah? Kalau kita sempurnakan perintah Allah, rezeki akan mudah. Itu begitu. Ada keraguan, ada syak. Seolah-olah tidak ada hubungan. Sering saya sampaikan untuk contoh supaya kita paham. Malah Ilyas lagi menerangkan fadilat sholat. Bahwa kalau kita kerjakan sholat, rezeki akan datang mudah kepada kita. Akan diberkahi. Walaupun sedikit akan jadi cukup. Dikeluarkan daripada segala kesulitan. Katanya waktu Malaysia terangkan begitu, ada seorang pemuda mahasiswa yang main logika saja. Dia bilang, Maulana, saya nggak paham. Masa sih rezeki akan mudah dengan kita sholat, yang mana amalnya gerakannya hanya berdiri, ruku, sujud, duduk. Dari mana hubungannya tuh rezeki datang dengan mudah? Kita kerja keras saja susah. Hah? Dagang saja belum dapat, kadang-kadang tidak dapat untung. Masa dengan sholat akan mudah? Itu malah dia memberi contoh kepada pemuda itu. Kamu tahu nggak katanya polisi lalu lintas? Tugasnya apa? Mengatur lalu lintas, berdiri di perapatan jalan. Dulu belum ada traffic light. Kerja polisi itu hanya gerak-gerak tangan saja. Begini, 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 begitu. Kalau kamu tanya kepada polisi, polisi, apa-apaan kamu hari-hari gerak-gerak tangan jadi jalan? Nggak menanam satu tanaman pun di sawah atau di kebun. Tidak memproduksi satu benda pun. Tidak mendagangkan satu barang pun dapat untung. Bagaimana kamu menapakahi anak istri kamu dengan gerak-gerak tangan saja? Tentu polisi menjawab, betul. Saya dengan begini tidak mendapatkan langsung seperti menanam tanaman atau seperti dapat untung. Tapi pemerintah yang memerintahkan saya kerja ini, dia menggaji saya tiap bulan. Kalau si polisi itu yakin dengan janji pemerintah, kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Yang memerintahkan suatu Allah. Allah yang menjanjikan akan memudahkan rezeki datang kepada kita. Allah yang menjanjikan keberkahan. Herannya kita nih kepada janji-janji makhluk yakin. Tapi kepada janji Allah tidak yakin. Ini asbab lemahnya iman. Dalam perkara dunia banyak hadirin kerja kita nggak ada hubungannya, tapi dapat. Kata Pak Suhaib itu juara badminton, latihan. Kerjaannya nempuk-nempuk kok saja, kesana kalau tepuk-tepuk. Tahu-tahu jadi juara, dapat mobil, dapat rumah, dapat uang. Dari mana itu hubungannya? Kok nempuk-nempuk kok dapat itu? Tapi itu tidak dibantah. Tapi sekolah sholat dibantah. Kuatkan, yakinkan iman kita. Kalau ada masalah itu, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Semua permasalahan manusia akan diselesaikan oleh Allah. Kalau kita menyempurnakan perintah Allah. Itu jalannya. Ini kebodohan kita hari ini. Kita tidak mau menunaikan perintah-perintah Allah. Tapi mau semua masalah beres. Bahkan kita cari jalan lain. Saya sering sampaikan untuk sebagai contoh supaya kita yakin. Setiap masyarakat atau rakyat di negara manapun menginginkan adanya penguasa pemerintah yang baik, yang amanah, yang tidak korup, yang tidak zalim. Jadi kalau ada misalnya itu pemerintah zalim, tidak adil, korup, yang bisa menyelesaikan perkara ini hanya Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Dan caranya, sempurnakan perintah Allah. Sempurnakan agama. Kalau sempurna agama kita, pasti Allah akan datangkan pemerintah yang baik, yang adil, yang amanah, yang tidak korup. Ini jalannya. Kita nggak mau menunaikan perintah Allah hadirin. Sholat nggak mau, bikin partai. Kampanye.
Kadang-kadang dalam kampanye partai Islam, sholat enggak. Bukan masalah beres, tambah acak-acakan hadirin. Partai mana yang bisa menyelesaikan ini? Nggak ada. Tunaikan, sempurnakan perintah Allah, sempurnakan agama. Pasti Allah bereskan masalah kita apa saja. Jangan kita beri seolah-olah agama itu nggak ada kemampuan masalah dunia begitu. Tidak hadir. Masalah perdagangan, pembangunan, pertanian, ekonomi, semua bakal beres dengan agama. Tidak dengan agama, tambah acak-acakan hadirin yang mulia. Ketenangan, ketentraman, keamanan, kesejahteraan satu negeri dengan agama. Banyak kita mau memajukan negeri, sibukkan, tingkatkan pertanian, tingkatkan perdagangan, tingkatkan pembangunan. Wallahi kalau agama nggak disempurnakan, nggak bakal datang kesejahteraan. Jangan hanya dengan jalan agama. Baca Quran. Kaum Madian sibuk dalam dagang, tapi tidak mau menyempurnakan agama. Allah datangkan azab kepada mereka walaupun perdagangan yang maju. Kaum Sabah sibuk dalam pertanian, tapi tidak mau menunaikan agama, diazab lagi oleh Allah hadirin. Kaum Samud sibuk dalam pembangunan, tidak mau menunaikan agama, diazab lagi hadirin yang mulia. Ada lagi istilah sekarang untuk kesehatan masyarakat. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahraga masyarakat, katanya begitu. Sholat tidak diurus. Akhirnya hadir yang mulia, dia mengharapkan kesehatan orang. Banyak yang mati dalam olahraga aja. Kaum Ad contoh di Quran. Kerjanya olahraga terus. Badannya memang sehat, kuat. Tapi apa akhirnya dikatakan azab oleh Allah. Jangan mengapa penting itu agama dianggap ente. Pentingkan agama. Kalau agama tidak wujud, tidak beres. Masalah yang datang kepada kita pribadi-pribadi pun dari asbab kurang sempurnanya agama. Dan cara menyempurnakan agama hanya dengan amal dakwah. Tempelkan diri kita terus ke dalam amal dakwah. Pasti Allah akan perbaiki. Walaupun katakanlah kita ini mungkin katanya mantan preman atau orang nggak benar gitu. Kalau nempel dengan amal dakwah, pasti akan ada perbaikan. Pasti diperbaiki. Yang menyebabkan tidak baik-baik, tidak sungguh-sungguh dalam dakwah, tidak nempel. Tapi memang proses perbaikan akan datang kepada kita menurut proses. Seperti prosesnya buah. Kalau buah itu nempel dengan ranting, dengan pohon, akan ada proses. Mula-mula buah itu pentil. Itu pentil buah itu semuanya rasanya pahit. Tapi dia tidak lepas nempel terus di buah. Allah perbaiki jadi buah yang muda. Kalau kita makan rasanya asam. Tapi dia nempel terus. Sampai datang masanya dia matang jadi buah yang rasanya manis tadinya. Begitu kita jangan lepas daripada amal dakwah ini. Nempel terus, nanti Allah akan perbaiki. Dalam keterangan yang lain hadirin, kalau kita terjun dalam usaha dakwah ini, yang pertama-tama akan diperbaiki oleh Allah itu katanya masa akhirat kita yang penting, yang bakal hidup selama-lamanya. Itu yang diperbaiki oleh Allah. Malaikat lagi sibuk kalau kita pertama terjun apa? Sibuk memperbaiki akhirat kita. Bikin istana kita, bikin taman-taman buat kita, mempersiapkan istri yang cantik buat kita di surga nanti. Dunianya belum diperbaiki nih, masih acak-acakan. Kalau kita dakwah, terus dakwah.
Kalau sudah beres surganya, Allah perbaiki masa siratnya. Menyeberang siratnya yang harusnya 1.500 tahun perjalanan. Bagaimana supaya cepat. Supaya tidak bahaya. Diperbaiki itu. Kalau dunianya belum diurus lagi. Masih saya sudah dakwah berkali-kali kok, Masya Allah ini. Masih berantakan. Sabar. Kalau buah masih pentil. Masih pahit. Nanti kalau sudah itu sirat kita diperbaiki, Allah perbaiki mahsyar kita. Di mahsyar 50.000 tahun. Matahari dekat di atas kepala kita menyengat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Diperbaiki. Kalau kita dakwah itu diperbaiki. Dunianya belakangan. Belum. Kalau itu sudah baik, mundur lagi diperbaiki masa kubur kita. Supaya dijadikan kubur ini menjadi salah satu daripada taman surga. Nikmat di situ. Banyak riwayat-riwayat hadirnya mulia. Ada riwayat mengatakan seorang dai meninggal dunia, dikuburkan. Waktu dikubur tuh Allah perintahkan kepada malaikat, luaskan kamarnya sejauh mata memandang, masukkan kepadanya harumnya surga, tidurkan seperti pengantin baru. Itu apa kaidah umumnya. Tapi dah ini lain lagi, Allah kasih hiburan. Baru mau tidur dia bilang datang bidadari ngintip-ngintip. Ngegodain dai yang sudah mau tidur. Ini dai pas melihat begitu cantik, dikejar, lari itu kan kejar. Dia nyoba mau tidur lagi, datang lagi manggil-manggil, hey, hey, hey. Dideketin lagi, lari lagi. Begitu berkali-kali. Kesel dai bilang. Satu ketika dia lari, dikejar terus. Dikejar, dia bilang terjamret kalungnya. Kemudian dia lari, itu kalung putus. Itu kalungnya, butir-butirnya itu. Wah, permata yang mahal. Lagi yang putus itu, ya mereka berdua jongkok ngumutin itu. Biji-biji kalung. Saking asiknya berdua ngobrol begitu, hari kiamat datang. Itu dai hadirin. Nggak terasa. Itu diperbaiki oleh Allah. Kalau ini sudah beres akhiratnya, beres siratnya, beres mahsyarnya, beres kuburnya, baru Allah perbaiki dunianya. Ini dai nggak kerja, nggak apa. Sebentar keluar lagi. Dari mana ini? Sudah beres masalah sana itu hati. Diberesin oleh Allah dunianya. Akan datang. Seperti datangnya nanti buah menjadi manis rasanya. Tapi kita jangan lepas daripada usaha dakwah. Jangan ada kesulitan dikit kita tinggalkan. Jangan. Yakin kita. Tetap istiqomah dalam dakwah. Walaupun dimarahi, diusir, dibentak, tetap di dalam dakwah. Kita dakwah bukan ke seorang, untuk Allah. Orang suka, tidak peduli, hanya untuk Allah. Begitu hadir. Jadi kalau dai ini mau sukses, harus juga ada sifat bandel. Yaitu bandel untuk istiqomah. Dikatain sama orang apa, tetap tidak tinggalkan yang amat. Lihat Nabi Ibrahim hadir, bandel. Namrud pemerintahnya tidak menyukai, tapi tetap Nabi Ibrahim. Orang tuanya nggak menyukai, tetap bandel. Masyarakatnya tidak menyukai, bandel dalam dakwah. Ini perlu ditiru hadirnya mulia. Andai kata semua kakun berhenti tidak dakwah, kita bandel dakwah terus hadirnya. Dan kita yakin ya, bukan karena asbab orang banyak dakwah kita ikut. Nanti orang banyak lemah, kita ikut lemah. Tidak.
Sampai Haji Abdullah hadir, yakinnya luar biasa. Dia bilang, kalau Haji Abdullah mengatakan nih, andai kata Mu'ayyas hidup, bangun dari kuburnya. Mu'ayyas nih, hidup dari kuburnya. Dakwah. Abdullah berhenti dakwah. Dakwah itu sesat. Nah, dia bilang, saya nggak bakal berhenti. Ajib hadirin. Sudah yakin bahwa Allah ini dakwah ini perintah Allah. Malah yang merintah siapapun yang merintah berhenti, ya bakal berhenti. Beri masa kata biar Jibril suruh berhenti, tidak. Ini amal saya. Harus tekad seperti itu hadirin. Jangan amat lagu karena orang banyak lemah menurut kita mundur lagi. Apalagi orang yang nggak ngerti dakwah, mengatakan sesat, tidak ada dalilnya, kita terpengaruh itu. Iman lemah dari orang-orang yang tidak paham hadirin memang tidak ngerti, walaupun ada dalilnya, ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Tapi kalau belum ngerti ya nggak bisa, dan ini perkara hidayah. Walaupun dia alim. Sebetulnya kata Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi, saya bisa menghubungkan setiap ayat Quran ada hubungan dengan berita dakwah. Bukan satu dua, semua ayat Quran. Cuman karena kita sudah lama tinggalkan amal dakwah, seolah-olah ayat yang kita baca itu nggak ada hubungannya. Coba kalau kita baca itu surat-surat pendek saja. Baca qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad. Itu qul itu katakan, dakwahkan. Tapi nggak ada pengajian yang membuka perkara ini. Ini perintah dakwah. Kenapa didahului kata qul? Bukan langsung saja Allahus Samad. Itu perintah dakwah itu qul. Katakan ya Muhammad, dakwahkan. Kok kita tidak mengakui mana perintahnya? Otak kita yang salah nih hadirin yang mulia. Siapa yang membantah itu? Allah yang mengatakan qul. Apa maksud katakan itu? Dakwahkan. Dan praktik yang dipraktikkan Rasulullah mendakwahkan ini. Allah Malik, Allah Khalik, Allah Razik. Jadi jangan heran kalau dia itu menjalankan ayat Quran. Berulang-ulang, sampaikan lagi. Maksudnya bukan sekadar tahu, sampai datang keyakinan kepada kita. Jadi hari ini kita harus yakin bahwa agama ini bukan hanya untuk menyelesaikan perkara akhirat. Bukan hanya perkara akhirat saja. Perkara dunia pun akan diselesaikan dengan dakwah. Sampaikan dalam dakwah ini bahwa kalau agama ditunaikan, kalau agama ini disempurnakan, Allah akan bereskan segala masalah-masalah kita. Ajak masyarakat mengamalkan agama. Kalaulah agama ini diamalkan secara sempurna hadirin, nggak bakal datang itu tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, nggak bakal datang. Sebab janji Allah, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, yaitu taat kepada Allah, mengamalkan agama, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, yang tentram. Sehingga Allah janji kalau masyarakat ini taat, siang hari akan dicerahkan udara, matahari menyinari, di malam hari diturunkan hujan, menyuburkan tanaman-tanaman, tidak sadar dia tidur. Ditenangkan, ditenteramkan. Adanya hal-hal yang tidak normal. Kalau hujan, banjir, kemarau membuat mati tanam-tanaman karena amal buruk kita. Nggak bisa itu gempa diatasi dengan teknologi. Teknologi mana? Nggak ada. Teknologi agama.
Cuman nggak dimengerti oleh orang yang tidak beriman. Soal agama itu apa gitu. Malah orang-orang ateis sendiri menganggap agama ini candu, dia bilang. Begitu. Menghambat kepada kerjaan dunia. Dibilang tidak produktif. Gitu. Padahal hadir yang mulia di balik agama ini. Segala kebaikan akan datang kepada kita. Sebetulnya kalau kita tidak mau dakwah hadirin, dunia ini sedang dilanda kejahilan. Cuma kita tidak sadar, jahil. Maksud utama dihidupkan manusia ini oleh Allah untuk mengenal Allah. Gitu. Maksud kita dihidupkan, dikirim ke dunia ini oleh Allah. Yang utama manusia tugasnya untuk mengenal Allah. Siapa itu Allah? Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada kami. Itu ditafsirkan, boleh ditafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku, kata Allah. Ini yang utama. Kita harus mengenal siapa Allah. Tapi yang berlaku di dunia hadirin, merasa maju dalam ilmu pendidikan di mana-mana, dibangun university, menjadi fakultas-fakultas. Tapi nggak ada satu fakultas pun yang mengenal Allah hadirin. Ini kejahilan. Buku kedokteran, buku teknologi, buku ekonomi, tebal-tebal. Satu kali nama Allah nggak ada disebut hari ini. Ini kejahilan. Tapi kita merasa maju karena kita jahil. Kemajuan zaman pendidikan. Bukan kemajuan, kejahilan. Sampai mereka-mereka yang bergelut dengan ilmu-ilmu itu hadirin mengatakan Allah itu tidak ada. Jangan kita silo. Kita harus bangkit dalam usaha dakwahnya. Ada seorang ustaz mengatakan baca kitab dari Imam Ghazali. Imam Ghazali, zaman dulu nih, Imam Ghazali. Berapa ratus tahun yang lalu. Beliau mengatakan, karena penduduk dunia ini banyak orang jahil, maka nampak dunianya menjadi cantik. Karena pekerjaan orang yang jahil itu hobi mempercantik dunia. Dianggap oleh kita bukan jahil, kepandaian itu. Kita jahil juga. Itu Imam Ghazali mengatakan karena penduduk dunia ini pada jahil nampak dunia menjadi cantik. Karena orang jahil itu suka hobi mempercantik dunia. Kalau orang yang berilmu tidak mempercantik akhirat. Mempercantik amalan. Itu yang orang yang berilmu. Ini sekarang dipercantik bangunan, kendaraan, baju, pakaian dan sebagainya diperbaiki. Tapi akhlaknya rusak adanya mulia. Kelakuannya rusak. Kita sudah terbawa-bawa. Seluruh nabi-nabi diutus. Nggak ada yang memperbaiki masalah kebendaan. Tidak. Semua bagaimana perbaiki hati kita. Perbaiki iman, perbaiki yakin, perbaiki amal. Itu yang benar. Betul, nampak bangunannya bagus, kendaraannya bagus, makanannya enak, tapi akhlaknya seperti binatang. Jangan kita ikuti orang begitu. Dan kita jangan ikut-ikut yakin kalau rumah kita bagus, kita bahagia. Kalau itu bohong saja, fata morgana. Tidak ada janji Allah di situ. Yang ada kalau agama kita benar, pasti Allah datangkan kebahagiaan kepada kita. Keamanan, ketentraman. Kita harus yakin kepada para nabi. Mereka itu membawa ajaran yang benar. Jangan yakin kepada orang-orang kafir. Sekarang na'udzubillah kita nih. Sampai kita tinggalkan pesan-pesan nasihat dari Nabi.
karena ikut kepada cara orang kafir. Ini kejahilan. Jadi harus bangkit dalam usaha dakwah. Sampaikan kepada manusia, perbaiki yakin, perbaiki amal. Baru keadaan akan menjadi beres. Semua keadaan dapat diperbaiki dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa saja. Bahkan kalau dalam rumah tangga misalnya kita terjadi, katakanlah istri tidak mau menaikkan hak-hak kita, anak menyusahkan kita, tetangga menyusahkan kita, itu pun cara jalan keluarnya dengan agama. Bukan kita ngomel-ngomel kepada istri kita, kepada anak kita, bukan jalan keluar. Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahullahu bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang mau memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Secara iman hadirin, kalau istri menyusahkan kepada kita, itu akibat daripada dosa kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau anak menyusahkan kepada kita, itu dari dosa kita. Perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau tetangga menyusahkan kita, kalau karbon menyusahkan kita, kalau surah menyusahkan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bahkan kalau pemerintah, pejabat menyusahkan kepada kita, jangan salahkan mereka. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, jangan kamu terlalu menyalahkan penguasa-penguasa kamu. Karena hati mereka di tangan aku. Kalau kamu taat kepada aku akan merubah hati raja-raja penguasa menjadi lembut kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak mau taat kepada aku akan jadikan mereka raja-raja penguasa ini zalim kepada kamu. Tidak amanah, korup dan lain sebagainya." Ya maaf hadirin, secara agama, secara iman, korupsi nggak bisa dibatas dengan KPK, nggak bisa. Kalau masyarakat tidak benar akan berlaku terus. Bisa saja orang KPK juga korupsi. Dengan agama. Tapi itu jangan kita salahkan. Silahkan jalan. Silahkan. Pemilu jalan, partai jalan. Tapi kita sempurnakan agama. Pasti keberesan akan datang dengan sempurna agama. Tidak dengan jalan lain. Agama. Ini perintah Allah, tunaikan, sempurnakan. Pasti Allah perbaiki segala-galanya. Dan cara memperbaiki agama yang benar dengan amal dakwah hatinya. Memang bagi orang-orang yang tidak beriman, saya dulu pertama-tama jauhlah, ada orang Masya Allah, sarjana. Dia kerja di Deparlu, dapat kedudukan bagus. Waktu saya khususi, kemana otak ente, dia bilang. Dia mengatakan sama saya, masa agama akan baik hanya dengan ente jauhlah ke tempat-tempat orang. Nah, bawa-bawa kompor mehong jalan ke kampung-kampung. Nah, dia tidak tahu hadirin. Dia tahu ini amal besar. Memang tidak dipaham. Para nabi juga usahakan ini tidak dipaham. Yang ketika itu misalnya Namrud orang yang pintar, dia raja, nggak bisa memahami kerja Nabi Ibrahim. Apa adil? Tuhan banyak saja nggak bisa selesai masalah. Ibrahim mengajak bertuhan satu. Itu kata Namrud. Begitu juga Fir'aun dengan staf-stafnya menyalahkan kepada Nabi Musa, nggak ngerti. Bahwa di balik kerja ini ada Allah. Allah yang akan memperbaiki segala keadaan. Maka dulu hadirin, ada seorang mahasiswa dari IAIN.
Dia mengatakan, saya heran dakwah ini. Dia bilang. Kenapa? Dia bilang. Ya yang dakwah orang-orang biasa saja, nggak berilmu. Kalau ta'lim, baca padair amal, itu saja, nggak berubah-ubah. Kalau baca Quran, 10 surat aja dia bilang. Alam tarokai papa sampai kalau jubrabikas setelah Fatihah. Terus kalau bayar subuh 6 sifat, ngantuk-ngantuk lagi. Tapi kok kenapa ini jamaah tambah banyak. Di mana tuh keistimewaannya gitu? Dia heran. Tidak tahu bahwa di balik ini kekuatan dakwah yang luar biasa hadir yang mulia. Kita tidak bisa membayangkan. Maka kita harus yakin atas perkara ini. Dan dia mengatakan pengajian dakwah ini aneh dia bilang. Kalau pengajian lain yang mengajar seorang ustadz, kalau ustadznya tidak datang, bubar dia bilang. Tapi kalau dakwah ini biar yang bayar di orang preman yang baru, semua duduk kan dengerin. Dia bingung secara logika bagaimana ini. Ada keanehan dalam dakwah. Jadi hadirin kita lihat kenyataan dari pengalaman. Dari mulai satu orang memulai Syekh Muhammad Ilyas. Sekarang udah di mana-mana hidup amal dakwah, Masya Allah. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita dijemput, jumpa. Sayangnya sama kita lebih daripada saudara sendiri. Ikramnya sama kita terjalin betul. Hubungan agama ada. Nah, kalau saya dulu suka bingung tuh kalau mendengar khutbah, khotib selalu berkata, alhamdulillah dengan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Saya pikir apaan itu nikmat iman dan Islam? Taunya kita nikmati kalau dapat duit banyak itu. Dapat keduniaan itu nikmat waktu itu. Sebab kita hati yang lemah dari iman, lemah daripada Islam, tidak merasakan kenikmatannya. Tapi kalau sudah ada wujud iman, baru terasa nikmatnya iman. Wujudnya Islam baru terasa nikmatnya Islam. Sekarang cuma khotib saja berkata, khotib juga belum tentu lagi nikmat hadinya. Cuma ngomong doang. Nah, untuk wujudnya iman, wujudnya agama ini dengan dakwah ini. Nanti baru kita terasa alhamdulillah nikmatnya iman. Kita sering terjadi ada kesulitan, Masya Allah. Tapi dengan tawajuh kepada Allah, Allah selesaikan yang tidak disangka-sangka. Ya, yang tidak disangka-sangka. Seperti terjadi kepada seorang sahabiah. Ditawan. Diikat tangannya. Waktu dalam perjalanan dia, yang ini duduk di kemah. Ada air buat minum. Dia dibentang di terik matahari. Tapi tawajuh kepada Allah. Subhanallah. Ada ember dari langit turun. Memberi minum kepada sahabat tadi. Sampai jadi seger bugar dari berkah airnya itu. Haus hilang, lapar hilang. Letih pun hilang. Kelihatan fresh, seger. Waktu yang menawan tuh lihat, heran. Mestinya dia di panas matahari begini, matilah atau paling tidak juga pingsan. Tapi ini seger, fresh. Dan kelihatan basah. Dibilang, dari mana kamu curi air kami? Kata sahabatnya, periksa tempat air kamu. Kurang apa enggak? Waktu diperiksa memang utuh dia. Dari mana kamu dapat itu? Bukan dari Allah. Dari Allah. Karena imannya ditolong oleh Allah. Akhirnya kata hadirin yang menawan itu masuk Islam. Terjadi. Masalah Allah datangkan kepada kita untuk sebetulnya mendatangkan iman. Kalau kita tawajuh kepada Allah. Jadi hadirin, untuk memperbaiki kehidupan ini,
adalah yang harus diperbaiki adalah kehidupan kita, amal kita. Bukan daripada segi kebendaan. Orang-orang yang tidak beriman, untuk memperbaiki kehidupan, diperbaiki kebendaannya. Padahal, kalau secara jujur dibahas, nggak ada perbaikan. Betul, bendanya jadi bagus. Tapi kehidupan begitu-begitu aja. Dan aneh hadirin. Di negara-negara yang tawajuh untuk memperbaiki kehidupan daripada kebendaan, justru angka bunuh diri banyak di situ hadirin. Itu di Eropa, dari seluruh negara Eropa, yang pendapatan per kapita tertinggi di Swiss. Tapi justru angka bunuh diri paling banyak di Swiss. Waktu Jepang maju dalam segi ekonomi, dia pendapatan per kapita tinggi, yang banyak bunuh diri di Jepang. Sekarang beralih ke Cina. Di Cina sekarang banyak bunuh diri. Apa tidak jadi pelajaran itu? Bahwa bukan itu sebetulnya yang membereskan permasalahan. Yang membereskan permasalahan adalah amal hadirin yang mulia. Saya berkali-kali sebagai contoh berkatakan macam di Amerika, menyelesaikan masalah kesehatan, diperbanyak dokter, diperbanyak produksi obat-obat paten, diperbanyak rumah sakit untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau di Indonesia ini paling itu rumah sakit sampai di kota kabupaten. Itu pun paling satu. Kalau di Amerika di kota kabupaten lebih daripada satu, ada yang mendesa. Tapi aneh rumah sakit penuh terus. Ini bukan maju dalam kesehatan hadirin. Kalau maju tuh nggak ada orang sakit. Ini dokter banyak, rumah sakit banyak, obat banyak, yang sakit banyak juga. Lain dengan sahabat. Di perkampungan sahabat ada ditugaskan tabib untuk memelihara kesehatan para sahabat. Berbulan-bulan buka praktek, nggak ada yang datang. Walau sakit kepala, walau sakit perut, nggak ada. Karena agama sempurna ketika itu. Jadi kesehatan pun akan datang dengan agama. Karena menurut hadis Nabi, al-marad minal junub. Sakit itu, penyakit itu daripada dosa sebetulnya. Tidak dapat diselesaikan dengan obat, dengan dokter, dengan rumah sakit. Agama penyelesaiannya hadirin. Hadirin ajib. Kalau kita amalkan agama secara sempurna, bibit-bibit penyakit itu nggak mempan kepada kita hadirin. Dijaga oleh Allah. Ya, kita terkenal dah satu kisah Khalid bin Walid menangkap orang kafir. Karena orang kafir ini berkeyakinan takut disiksa, takut rahasianya bocor. Dia mau minum racun. Ditangkap mahal apa nih? Dia bilang racun. Kenapa kalau aku minum ini mati? Jadi kamu tidak bisa siksa aku. Dia bilang aku tidak yakin bahwa racun yang mati. Yang mati kan Allah. Diminum katanya Khalid bin Walid hadir itu racun. Mestinya mati itu Khalid bin Walid. Tapi setelah minum racun karena dia yakin kepada Allah bahwa racunnya makhluk nggak bisa menghidupkan, mematikan. Bukan saja tidak mati, tidak sakit. Katanya Khalid bin Walid itu mengidap satu penyakit gara-gara minum racun jadi sembuh hadirnya. Itu kita harus yakin kepada Allah hadir. Hah? Saya di Pakistan dengar bayan dari Haji Abdul Wahab. Kita yakin kepada la ilaha illallah. Katanya ada suami istri orang kaya. Punya anak satu-satunya laki-laki. Dia sayang dengan anaknya. Waktu anak menjadi pemuda, dia pilihkan supaya menikah dengan seorang wanita soleha. Dipilih yang cantik, yang soleha. Dinikahkan dengan anaknya.
Tapi bertahun-tahun nikah, nggak punya anak. Nggak punya anak. Jadi orang tuanya gelisah. Mau dikemanakan harta kekayaan. Kalau keturunannya ini punah, anak cuma satu-satunya, kawin nggak? Maka mereka musyawarah nih suami istri. Mau dicarikan lagi. Nah, supaya anaknya dikawinkan lagi dengan perempuan lain supaya punya anak. Mungkin istri yang ini bandul. Waktu musyawarah ini, mau disampaikan ini kepada pemuda tadi bahwa akan dikawinkan lagi punya anak. Itu si pemuda tadi, anak itu gelisah hati. Karena masalahnya, kenapa dia tidak punya anak? Katanya barangnya itu nggak bangun. Tapi dia mau ngomong sama orang tua, malu. Waktu dengar dia bahwa dia mau dikawinkan, dia risau. Satu aja nggak bisa diladeni, bagaimana dua lagi? Nah, dia bilang putus asa tuh pemuda itu minum racun lagi. Ini kita dengar saya minum racun. Subhanallah. Pas minum racun bukan mati, barangnya hidup. Sehingga dia selamat punya anak. Ada komentar hadirin, kenapa sampai terjadi demikian? Ini kisah terjadi betul. Kenapa? Dia bilang dari berkat kesabaran istrinya. Bertahun-tahun dia tidak mengeluh bahwa suaminya ada penyakit begini gitu. Nggak kayak perempuan sekarang, ngadu terus. Dia tidak langsung saja. Berkat sabar ini, Allah berikan jalan keluar hadirnya. Racun yang bisa jadi mati malah jadi hidup. Yakin kita harus seperti itu hadirin. Jaga agama, sempurnakan agama. Allah berkuasa menyelesaikan segala permasalahan kita. Jadi kalau kita jadi dai yang berhadirin, kalau ada masalah itu, perbaiki amalan. Dan untuk memperbaiki amalan yang hadir, perbaiki sholat kita. Sebab dalam sholat itu ada kekuatan. Kalau sholat kita benar, amal kita akan jadi benar. Kalau sholat kita salah, amal kita akan jadi salah. Ini teknik. Untuk memperbaiki setiap amalan mungkin susah. Perbaiki sholat saja. Kalau sholat kita baik, amal-amalnya akan menjadi baik. Sampai ada orang khidmat kepada Ilyas. Waktu mau menyediakan teh, mau minum, tersandung itu tumpah. Itu kata Ilyas, perbaiki sholat kamu. Masya Allah. Kita terkenal ucapan Sayyidina Umar. Waktu mengangkat pejabat, akan ditanya, siapa yang kamu angkat jadi sebagai itu? Si Fulan. Kenapa kamu angkat si Fulan? Dia bilang, karena aku lihat dia sholatnya baik. Itu yakin para sahabat. Bahwa kalau orang sholatnya baik, pasti amalnya akan baik. Maka kita harus yakin untuk memperbaiki kehidupan ini, perbaiki sholat kita. Dalam memperbaiki sholatnya hadirin, kita banyak berlatih. Di samping mengerjakan sholat-sholat yang fardu, sangat dianjurkan oleh para dai ini, jangan ketinggalan sholat rawatib, sunat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Itu sempurnakan. Kalau kita baca di pada sholat, rawatib yang kita jangan ketinggalan ini, apakah itu muakkad, tidak muakkad, fadilat yang sangat luar biasa, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudahnya, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jaga, jangan sampai ketinggalan. Malah Rasulullah SAW, walaupun dalam perjalanan musafir, tidak pernah meninggalkan qobliyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat tidak pernah ketinggalan, walaupun dalam perjalanan. Coba kita juga perbaiki saat kita.
Di samping itu, para dai ini dianjurkan 4 nawafil yang lainnya, yaitu jaga salat tahajud, yang kedua jaga salat isra, yang ketiga salat duha, yang keempat sunat salat awabin. Kemarin di Jamudin waktu terakhir ada tambahan sekarang. Disuruh kita menjaga sholat tasbih. Kalau bisa setiap hari. Kalau tidak bisa setiap minggu sekali. Kalau tidak bisa sebulan sekali. Minimal. Kalau tidak setahun sekali minimal. Kalau tidak dalam seumur hidup kita akan kerjakan sholat tasbih. Masya Allah. Kalau kita ambilnya. Akan lain keberkahan. Perbaikan kehidupan akan datang kepada kita dengan amalan. Sibukkan diri kita dalam dakwah, perkara-perkara rezeki itu akan mudah datang dengan amalan saja. Haji Abdul Wahab selalu menganjurkan kepada kita, kalau mau masuk rumah, baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baca Qul huwallahu ahad 1 kali, Allah bereskan rezeki kita. Nah, di lain beliau mengatakan, hadis lain mengatakan, siapa yang membaca 3 surat, 3 kali di waktu pagi dan sore, Allah akan cukupi segala keperluannya. 3 surat yang pendek. Baca di bilang Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tapi caranya bukan Qul huwallahu ahad 3 kali, bukan. Baca Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu sekali, Qul a'udzu 1 kali. Baca lagi yang kedua begitu, baca ketiga. Itu segala keperluan kita akan disertai dengan amalan. Mudah sebetulnya untuk perkara kehidupan kita ini. Konsentrasi kita kepada amal dakwah. Sibukkan amal dakwah. Dengan sibuknya amal dakwah, agama kita akan diperbaiki. Dengan perbaikan agama, kehidupan kita akan diperbaiki. Hadirin yang mulia, di dalam dakwah ini memang sudah demikian. Kadang-kadang ada orang berhasil, katakanlah jadi baik, kehidupannya jadi baik. Nah, tapi kalau ada orang baru dakwah, terus masih kacau kehidupannya, jangan kita salahkan. Nah, memang itu proses. Proses. Tadi seperti buah. Kalau kita misalnya jadi buah yang sudah matang, jangan ngejek kepada yang masih penting. Kepada yang masih asam, jangan. Kita juga dulu begitu. Harus memaklumi, betul. Sekarang kadang-kadang orang istilahnya katanya ngejos dalam dakwah, sehingga dia bilang, wah saya bisa kemana-mana negeri tanpa asbab lagi, kehidupannya. Tapi sebetulnya dia banyak mengharap daripada orang. Nggak betul. Kita juga tidak diperintahkan begitu. Tidak diperintahkan begitu. Meninggalkan asbab itu jika diperlukan. Jika diperlukan. Jadi, kita normal. Tidak boleh meninggalkan dunia. Tidak boleh meninggalkan dunia. Tapi ketika ada takaja, siap meninggalkan dunia. Begitu. Jangan kita merubah. Seperti saya ulangi, saya pernah mendengar kata-kata hikam. Jadi ada orang yang makomnya, tingkatannya sudah tinggi, memang tidak perlu lagi kerja dunia. Tapi dia masih juga kerja dunia, itu hawa nafsu. Tapi ada orang, macam kita-kita ini makamnya harus kerja dunia. Tapi sudah tinggalkan tidak mau kerja dunia, itu juga hawa nafsu. Jadi kita harus bersyawarah perkara ini, hadirin yang mulia. Dan kita juga jangan membesarkan hawa nafsu, membela kelemahan kita dengan ayat Quran, dengan hadis. Misalnya dalam hadis yang disebutkan, talabul rizqil halal faridah. Mencari rezeki halal itu fardu hukumnya. Benar itu hadis tadi. Mencari rezeki halal adalah fardu hukumnya. Tapi kata para ulama, fardunya itu dikala perlu. Kalau tidak perlu, tidak fardu. Bahkan kalau sampai meninggalkan perintah Allah, bisa jadi dosa. Contoh dia bilang sahabat yang paham atas perkara ini, salah contoh. Misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah habis berjuang di jalan Allah, pulang ke rumah,
nggak ada makanan buat beliau, buat istrinya, buat anaknya. Dia kerja. Ketika itu berlaku hadis talabu halal faridah, talabu rizki halal faridah. Mencari gatu patuh hukumnya. Dia kerja sama orang Yahudi. Menimba air untuk menyiram tanaman. Setiap timba dapat 1 korma. Setelah beberapa timba dapat beberapa genggam daripada korma. Berhenti. Kata Yahudi, jangan berhenti, masih belum tersiram semua tanaman ini. Dia bilang, cukup, saya ada kerja lain. Itu kerja agama. Nah, kata ini saya tambah deh, ditanggung nih, ada tambah. Tadi 1 timba, 1 korban, sekarang 2. Nggak mau. Saya ada kerja lebih penting lagi. Tambah 3 sampai nggak mau, tetap saya cukup udah buat makan sekarang. Itu yang tahu itu sholat berisal fardhu. Jadi kita ini bukan begitu. Ada simpanan buat besok, buat lusa. Tidak mau keluar 3 hari 4 bulan ngecek kerja terus ini. Sampai tertinggal perintah Allah. Hadirin bukan dapat pahala itu, hadirin bisa dosa. Sebab perintah-perintah itu ada waktunya. Harus paham kita perkara ini. Jangan bawa hawa nafsu. Hadirin yang mulia, latihan kita. Memang kita ini sekarang boleh dikatakan karena dosa-dosa kita sudah terperangkap dengan dunia ini. Saya terkesan waktu di Malaysia ada surah berdoa setelah selesai istimewa. Kata beliau, ya Allah, Engkau hidupkan kami, kirimkan kami ke dunia sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah untuk kerja agama. Tapi kami tinggalkan usaha agama, kami sibuk dalam usaha dunia, akhirnya kami terperangkap dengan usaha dunia, seperti tikus masuk perangkap. Ya Allah, keluarkanlah kami dari perangkap dunia ini. Ya Allah, perangkaplah kami. Saya menyadari betul umat Islam ini, umat ini ditugaskan untuk usaha agama, tapi sibuk terperangkap dunia. Sehingga mau keluar dengan Allah, nggak ada cuti, nggak ada waktu, nggak ada ini. Itu terperangkap dunia. Harus kita minta kepada Allah, doa supaya Allah lepaskan dari perangkap-perangkap ini. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dikabulkan doanya, walaupun dia pegawai, walaupun dia polisi, tentara, bisa dia keluar 4 bulan, bisa keluar 40 hari. Allah Maha Kuasa hadirnya. Melepaskan kita daripada perangkap-perangkap ini. Bukan kita harus berhenti daripada kerja, tidak. Secara normal ya, tapi kerja ini utamakan. Nanti Allah akan jadikan apa, akan berikan kepada kita jalan keluar. Jalan keluar. Hadirin yang mulia, untuk supaya kesan usaha ini kepada artinya manusia, pada umat umumnya, maka harus kita berusaha memasukkan agama pada diri kita. Jangan menjadikan kita, asbab kita, orang jauh daripada dakwah. Kita sudah dakwah, sudah lama, jemedar lagi, penanggung jawab. Tapi dari segi muamalat, muasyarat, akhlak buruk. Hanya ngomong saja dalam bayan, bahwa tapi prakteknya tidak begitu. Ini bukan mendekatkan orang kepada dakwah, tapi menjauhkan orang daripada dakwah. Belajar pertama, perbaiki diri kita tadi. Perbaiki yakin kita, perbaiki amal kita. Selesaikan setiap masalah dengan menyempurnakan agama, dengan menyempurnakan perintah-perintah Allah. Dengan sungguh-sungguh. Supaya kita jadi asbab hidayah artinya. Jangan kita menjadi asbab kejelumatan, kegelapan. Sehingga orang melihat, ngomong aja tuh dakwah. Dia dakwah bertahun-tahun begitu aja lihat tuh. Itu. Jadikan kita sebagai contoh. Dalam kehidupan kita nih jadi contoh.
Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, jadi kepala rumah tangga yang baik. Kalau kita jadi suami, suami yang baik. Kalau jadi ayah, ayah yang baik. Kalau jadi tetangga, tetangga yang baik. Demikian arah kita. Perbaiki, perbaiki. Minta kepada Allah supaya Allah islahkan diri kita. Dari segi yakin, dari segi amal. Minta kepada Allah di perkara-perkara yang mahal. Minta iman, minta perbaikan amal, minta perbaikan dalam sholat, minta perbaikan dalam ibadah. Sebagaimana kita tahu, kesempurnaan agama itu terdiri daripada 5 cabang. Imannya, ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak. Minta kepada Allah. Supaya iman kita disempurnakan, ibadah kita disempurnakan, muamalat kita islami disempurnakan. Muasyarat kita islami disempurnakan. Akhlak kita islami disempurnakan. Jangan minta kepada Allah perkara yang kecil-kecil. Sering orang tua kepada anak di kalimat. Semoga panjang umur, semoga murah rezeki katanya. Itu perkara kecil. Minta iman. Kalau kita lihat dalam kehidupan hadirin, yang panjang umurnya dan murah rezekinya itu Firaun. Firaun umurnya panjang, rezekinya murah. Apa mau anak kita jadi begitu hadirin? Minta perkara yang mahal, perkara iman, perkara hidayah. Seperti sering saya sampaikan, ada satu orang, Masya Allah, dia pejabat di pemerintah mengatakan, katanya, Masya Allah, ayah saya orang soleh. Dia selalu mendoakan, menasihati saya. Dia bilang, nak, kamu kerja sungguh-sungguh, tapi jangan lupa sholat. Itu nasihat dianggap betul. Bagus, padahal sebetulnya salah. Saya katakan itu salah, Pak. Yang benarnya gimana? Saya bilang, wahai nak, sungguh-sungguh kamu dalam sholat, jangan lupa kerja. Itu. Sungguh-sungguh dalam agama. Kerja itu jangan lupa aja. Ini kebanyakan sungguh-sungguh dalam kerja. Agama jangan lupa begitu. Jadi menyepelekan agama. Agama itu harus diprioritaskan, diutamakan. Utamakan, baru kehidupan kita akan beres. Seperti Nabi Ibrahim tadi, selalu mendahulukan perintah Allah. Tidak pernah mendahulukan perintah yang lain. Demikian juga hadirin dai ini, harus ada hubungan ta'aluk dengan Allah. Dia harus meluangkan waktu zikir. Zikir yang sungguh-sungguh. Memang hadirin, zikir itu bisa dilaksanakan. Sambil berjalan, sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Tapi kata Masyaikh, harus ada waktu kita betul-betul menghadap kiblat, zikir, tawajuh kepada Allah. Di lain waktu itu memang kita zikir jangan lupa kepada Allah dalam setiap keadaan. Tapi harus menyediakan waktu khusus. Baca dengan tertib. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala hawla, wala quwwata illa billahi alaih. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah. Dan adakan katanya masa-masa hadirin. Macam kita ngobrol dengan Allah. Seperti misalnya seorang bekerja dengan seorang majikan yang sangat sayang. Dia menyediakan waktu untuk mengadukan permasalahannya. Maka kita begitu dengan Allah. Ada perkara apa-apa, sampaikan. Kita merasa bahwa Allah itu mengetahui dekat dengan kita. Allah mendengar, menyaksikan, mengetahui. Sampaikan kepada Allah. Allah lebih maha mengetahui siapa. Kalau ada kesulitan datang kepada kita, jangan diekspresikan, diceritakan kepada orang lain. Tapi sampaikan kepada Allah. Barang siapa kata yang lapar 3 hari, tidak mengeluh kepada makhluk, diam saja kepada Allah, Allah akan berikan rezeki 1 tahun, rezeki yang halal.
pertolongan Allah akan cepat datang kepada kita. Kalau kita tidak menyampaikan perkara kesalahan yang berlaku pada makhluk. Sebab masalah itu datang, beban datang kepada kita dari Allah. Allah ingin menguji kepada kita, kepada siapa kita mohon tolong. Kadang-kadang kesalahan kita, Allah yang memberikan beban kepada kita. Kita minta tolong kepada yang lain. Itu Allah benci, hati murka. Kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini. Mohon ampun dari dosa-dosa kita. Perbaiki amal kita. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan selesaikan perkara-perkara kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita ikut-ikutan orang yang tidak paham atas perkara ini. Semua kejar-kejaran untuk mendapatkan kebendaan, mendapatkan ghairullah. Tidak, kita ini ingin mendapatkan Allah. Usaha dakwah ini hadirin, jalan pintas, jalan yang paling cepat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungguh-sungguh tertib dan korban dalam dakwah, Allah akan cepat dekatkan kita kepada Allah. Dan kalau kita sudah berhasil dekat kepada Allah, mendapatkan Allah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Walaupun ada pada kita dari segi kebendaan, tapi kita kehilangan Allah seperti kehilangan segala-galanya. Usaha yang benar hadirin, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan inilah cara membuka jalan hadirin. Cara yang benar. Kadang-kadang ada orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya sendiri. Kemarin saya dengar bayang Ustaz di Kebonjeruk. Dia bilang ahli-ahli tarekat meningkatkan tingkat-tingkatnya itu ada yang yaitu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat itu dikatakan terakhir. Padahal usaha para nabi semuanya ma'rifat itu didahulukan. Ma'rifat itu iman, mengenal Allah. Usaha para nabi itu pertama kepada umat mengenalkan Allah. Setelah ma'rifat baru syariat. Datang perintah sholat, perintah ini, perintah itu. Sudah kenal dengan Allah baru beres. Jadi cara yang benar dengan dakwah ini itu ma'rifat lebih dulu. Kita kenalkan diri kita dengan Allah sehingga nanti akan mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah mengamalkan agama. Dan ini yang benar, Quran begitu tertibnya. Para Rasulullah SAW ada begitu tertibnya. Sehingga Sayyidah Umar mengatakan, "Nahnu awalan nata'alamul iman, summa nata'alamul Quran." Kami dulu pertama belajar iman, setelah itu belajar ma'rifat. Setelah itu baru belajar Quran, syariat. Ya, hadirin, inilah cara yang benar untuk mendatangkan agama dalam kehidupan kita dan umat. Dengan melalui amal dakwah. Dan logikanya juga hadirin mau tidak mau. Perkara iman ini perkara gaib harus dengan dakwah. Adanya kehidupan di akhirat, adanya surga dan neraka. Itu gaib. Perkara gaib nggak bisa diekspresikan dengan video. Nggak bisa. Harus dengan dakwah, pengorbanan. Kalau tidak didakwakan, perkara gaib itu akan tetap gaib. Dan segala-gala perkara ada dalam amal dakwah di hati. Saya sering mengatakan, ada orang pikir kepada Islam, kenapa umat Islam ini sekarang tidak seperti sahabat, mulia, maju, ada kekuasaan. Tapi sekarang umat Islam ini hina, terbelakang, dikuasai. Nah,
Yang sebetulnya, kata para masyaikh, akibat daripada meninggalkan amal dakwah. Akibat daripada meninggalkan amal dakwah. Dari kita ada umat Islam ini supaya Islam kembali tinggi, mulia. Kita harus memiliki kekayaan. Kita harus memiliki kekuasaan. Kita harus berpolitik. Ikut berpolitik kayak politik daripada orang-orang luar Islam. Agama itu sendiri politik, hadirin. Kalau kita taat kepada Allah, Allah bereskan segala masalah. Itu politik yang benar. Politik untuk membereskan masalah. Yang benar, bereskan hubungan kita dengan Allah. Allah akan bereskan segala-galanya. Itu politik yang benar. Jangan kita sibuk di politik begini. Perintah-perintah Allah ditinggalkan, tidak dijalankan. Bukan tambah benar. Tambah acak-acakan. Dan dakwah kita ini hadirin yang mulia. Pertama tadi untuk islah daripada diri kita. Pertama untuk islah daripada diri kita. Sudah itu berusaha memperbaiki daripada rumah tangga kita. Istri kita, anak kita. Bagaimana merubah ahli kampung kita. Kadang-kadang orang tidak paham. Dibilang, buat apa kamu dakwah jauh-jauh? Anak saja belum benar. Maksud kita jauh jauh-jauh nanti pulang. Supaya bisa memperbaiki rumah tangga. Alhamdulillah, saudara-saudara kita keluar 4 bulan, 40 hari. Masya Allah, ada taklim di rumahnya. Perbaikan ada. Istri jadi baik, anaknya jadi baik. Yang ngomong tadi itu, ya buat apa 4 bulan? Anak istri diperbaiki. Bertahun-tahun sampai dia mati, anaknya nggak baik-baik hadirin. Ngomong aja, alhamdulillah ahli-ahli dakwah yang korban. Yang ikut tertib setelah pulang dakwah ini ada taklim di rumah. Jadi katanya itu hadirin, ada perintah apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadah diri kamu daripada api neraka. Aplikasinya, amal prakteknya, yaitu dengan ada taklim di rumah. Itu menjaga keluarga kita daripada api neraka. Dengan ada taklim. Mungkin kita tidak semua kita pandai nasihat. Kadang-kadang di luar pandai nasihat. Di rumah nggak betul, nggak bisa. Maka dengan taklim ini hadir yang mulia. Dengan taklim ini. Cara memperbaiki rumah tangga kita dengan taklim. Cara memperbaiki jaulah kita dengan jaulah. Cara memperbaiki tetangga kampung dengan keluar 3 hari. Semua ada kekhususannya hadirnya. Dan ternyata ada perubahan-perubahan. Di luar daripada dugaan kita. Kalau kita dakwah dengan tertib. Kadang-kadang orang bertanya, mana lebih penting intikoli atau makomi? Saya mengatakan, kalau kita keluar jalan Allah 4 bulan tepat, diterima oleh Allah, tandanya dia bisa menghidupkan makomi. Kalau orang menghidupkan makomi, usaha harian, 2,5 jam, taklim rumah, taklim masjid, jauh keluar 3 setiap bulan, diterima oleh Allah, dia bisa intikoli. Itu hadirin. Jangan saling mengejek, dia bilang intikoli aja ngamal makomi. Tapi ada yang itu dia bilang amal makomi aja nggak keluar-keluar. Ini dua-dua nggak benar hadir yang mulia. Kalau orang intikolinya diterima, dia bisa menghidupkan amal makomi. Kalau makominya diterima oleh Allah, dia bisa intikoli, bisa keluar. Jadi jangan melihat orang, sempurnakan diri kita daripada makominya, daripada intikolinya. Untuk orang lain kita minta kepada Allah supaya Allah sempurnakan mereka. Kelemahan-kelemahan yang disempurnakan. Baik kelemahan intikoli maupun makomi. Dan kita jangan merasa lebih sombong, takabur. Tidak. Kita juga kalau tidak diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, nggak bakal bisa begitu. Dan juga hadirin dalam usaha hidayah ini, kita harus mempunyai kekuatan iman. Yaitu jangan putus asa dan jangan
berbangga diri. Sebab hidayah ini mutlak di tangan Allah. Kadang-kadang kita dakwah ini habis-habisan misalnya kan. Tapi Masya Allah orang yang kita ajak nih tidak geming-geming begitu saja misalnya kan. Nah, kita harus terima sebab ini hidayah tangan Allah diri. Perkara hidayah ini mahal. Kata ulama hadirin, kalau ada orang kafir yang tidak dapat hidayah, dia mati. Dan dia mati itu merasakan langsung siksaan api neraka, ada kan? Kata dia kembali lagi ke dunia, tapi tidak diberi hidayah oleh Allah, tetap kafir lagi dia. Jadi jangankan kita dengan bayan, dengan ini mau nasibah. Dia melihat sendiri neraka, tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, tetap dia kafir lagi aja. Itu mahal. Jadi hidayah ini mutlak di tangan Allah. Maka kita di samping usaha-usaha ini, doa, mohon kepada Allah. Supaya Allah turunkan hidayah. Maka itulah kerja di siang hari kita adalah sibukkan diri kita dalam dakwah. Dan di malam hari sibukkan di dalam doa. Mohon kepada Allah. Itu kerja daripada para nabi. Maka sekarang diserukan katanya. Bagaimana para dai itu menjadikan siangnya seperti siangnya Rasulullah. Malam harinya seperti malam harinya Rasulullah. Dan kita jangan merasa sudah cukup keluar 4 bulan, 4 bulan sebagainya. Tidak. Usaha terus sampai masuk iman ke dalam hati kita. Jadi ini bayan sudah sering saya dengar nih. Mujakarta sudah tahu begitu. Tapi bukan hanya tahu, masuklah ke dalam hati kita. Perkara itu sudah misalnya, itu hadirin, kita sudah sering dengar. Bahwa kalau orang kafir itu mati dalam kekafiran tidak beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kalaulah ini pikir bukan hanya sekadar tahu, masuk di hati kita nggak bisa tidur hadirin. Kesian kepada mereka tuh, sayang kepada mereka. Maka ketika satu ketika mana ia tidak tidur, bolak-balik di rumahnya, istrinya bertanya, "Ya Maulana, kenapa engkau begitu gelisah dan tidak bisa tidur?" Jawab Maulana, "Kalau pikir ini yang ada pada aku, ada pada engkau. 2 orang di rumah ini yang nggak bisa tidur." Jadi begitu hadirin, jangan sekadar tahu bagaimana ini masuk ke dalam kitab. Pikir ini, kepentingan iman, kepentingan hidayah. Supaya manusia ini selamat. Ini belum masuk, maka dengan cara berulang-ulang. Kalau istilah orang Malaysia diulang lagi dan lagi, sampai Allah campakkan hidayah ke dalam hati awak. Jadi hidayah ini macam benda pluk jatuh begitu. Dia bilang begitu. Lagi dan lagi. Sampai hidayah ini Allah campakkan. Allah jatuhkan. Itu walaupun itu orang berulang-ulang. Tidak apa sampai betul. Ada pikir masuk kepada kepentingan dakwah, kepentingan agama. Iman. Nah ini perbaikan ini dengan begitu. Jangan kita tertipu. Saya sudah tahu. Itu paling dibayarnya itu juga. Apa masuklah ke dalam hati kita? Yang diikat masuk. Hadirin, tidak ada orang yang lebih beruntung selain daripada orang yang dapat hidayah daripada Allah. Tidak ada orang yang beruntung selain daripada dapat hidayah, kenal, terjun, berkorban langsung dalam amal dakwah. Ini betul-betul orang pilihan. Orang-orang yang betul beruntung yang ikut kepada amalnya Rasulullah SAW. Hadirin, hidup hanya 1 kali, tidak bisa kita 2 kali kembali ke dunia. Manfaatkan dengan baik. Dan amal yang paling besar, yang paling tinggi adalah amal dakwah saja. Mungkin kita dulu ada kelemahan, sekarang kita niat perbaiki diri kita. Akan terjun, akan lebih kuat, lebih dekat kepada Allah dengan baik amal dakwah ini. InsyaAllah semuanya siap hati insyaAllah. Maka untuk itu hadirnya ada perkara kitab hari ini. Kita kemarin sudah ditaskil untuk supaya sepertiga hidup. Sekarang coba kita taskil. Sudah kita lakukan yang spontan insyaAllah untuk memenuhi takaja-takaja. Ke negeri jauh, ke India, Pakistan, dalam negeri. Banyak takaja-takaja
Kalau bisa nih takdir sekarang dalam bentuk jamaah aja.